Sebagai seorang penjual, tidak ada menyadari bahwa sesungguhnya tugas kita bukan hanya sekedar memastikan produk yang kita jual benar-benar bagus saja. Lebih daripada itu, apa saja? Tentunya kita harus memastikan dan punya nilai tambah kenapa orang lain harus beli produk kita ke kita, bukan orang lain. Terutama bagi Anda yang sekarang profesinya sebagai seorang reseller, ataupun dropshipper, ataupun affiliate, yang terkadang produknya sama, harganya sama, dan semuanya sama, yang membedakan hanya sekedar angle copywriting ataupun kata-kata promosi yang Anda gunakan. Itulah kenapa kita harus mengerti dan harus paham tentang bagaimana cara membuat copywriting yang menjual. Saya sering menyaksikan banyak sekali saat ini reseller, affiliate, dropship yang hanya sekedar mengandalkan yang namanya bonus. Padahal bonus hanya salah satu dari sekian banyak trigger yang bisa kita gunakan untuk mempersuasi orang supaya beli produk kita. Bonus, kalau kita acu dalam yang namanya persuasi, ilmu persuasi dan copywriting, itu hanya sekedar memicu yang namanya greedy ataupun keserakahan. Bonus apa gitu kan. Itu hanya sekedar membuat orang lain makin serakah terhadap investasi yang mereka keluarkan, dapat lebih banyak gitu. Padahal tidak semua orang bergerak karena bonus. Makanya tugas Anda adalah memastikan trigger-trigger lain yang bisa Anda gunakan supaya orang lain semakin yakin dan beli dari Anda. Namun karena terlalu banyak, hari ini saya ingin sharing tentang 7 trigger yang bisa Anda gunakan ketika Anda menjual produk Anda, terutama bagi Anda seorang affiliate ataupun reseller. Apa saja itu? Yang pertama adalah hope. Hope itu adalah harapan. Intinya adalah bagaimana caranya Anda bisa memastikan produk Anda tersebut bisa menyelesaikan harapan mereka, masalah mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka. Saya ambil contoh di sini adalah selama proses penjelasan ini saya ambil contoh dari produk digital saya yang kemarin saya launching, yaitu pembuat landing page. Ya, ketika itu saya berhasil menjual ratusan sales dan banyak angle yang saya gunakan di sana. Di masalah hope, saya bilang di sana bahwa ketika Anda beli tools ini, Anda akan membuat landing page dengan lebih cepat, dengan lebih mudah, dan lebih murah. 3 harapan terselesaikan, bahwa mereka yang biasanya diinginkan adalah 3 hal ini. Itu hope. Paham? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah laziness. Laziness berarti artinya adalah kemalasan. Maksudnya apa? Anda biasanya orang itu malas banget ya melakukan sesuatunya secara mendetail. Karenanya produk Anda tersebut pastikan orang lain itu termudahkan dengan adanya produk tersebut. Contohnya dalam produk saya tadi, jika Anda gunakan produk saya ini, pembuat landing page saya ini, maka Anda tidak harus bersusah payah membuat desain, jago desain, membuat coding segala macam. Karena semuanya tinggal klik semuanya jadi. Kemalasan mereka dalam melakukan banyak hal bisa terselesaikan hanya 1-2 langkah saja. Itu yang kedua, laziness, kemalasan. Ya. Yang ketiga adalah kontrol. Apa itu? Artinya produk yang Anda tawarkan itu dipastikan benar-benar orang bisa ngontrolnya penuh. Misalkan kalau dalam landing page tadi, kalau Anda biasanya membuat landing page dan menyerahkan kepada orang lain, tentu kalau misalkan Anda buat produk lagi, buat landing page lagi, buat produk lagi, landing page lagi, ketergantungan sama orang lain. Anda bilang di sana bahwa ketika Anda memiliki tools ini, Anda bisa gunakan landing page membuat landing page ini dengan sesuka Anda, kapanpun Anda mau, berapapun yang Anda bisa. Ini kontrol. Trigger keempat adalah eksklusif. Apa itu? Ya tentu di sini misalkan kalau Anda punya grup khusus, para buyer premium list, Anda tawarkan dulu ke mereka sebelum Anda tawarkan ke yang lainnya. Di ads ataupun di email list yang free. Anda tawarkan eksklusif kepada mereka, kasih added value. Barulah katakanlah di sana kasih bonusnya. Ya, tapi hanya eksklusif buat mereka saja. Itu eksklusif. Yang berikutnya nomor 5 adalah helping. Maksudnya apa? Tidak semua orang kadang beli produk itu bukan semata-mata karena butuh. Sekali lagi, tidak karena butuh. Terkadang pengen nolong orang lain. Makanya pas kemarin saya jualan itu, saya bilang di sana bahwa royaltinya ataupun komisinya kita akan sedekahkan sekian persen. Kadang orang lain malah wah hebat, luar biasa. Kadang orang ingin turut serta dalam membantu orang lain. Maka di sana adalah triggernya adalah helping. Yang keenam, trigger yang keenam adalah saving. Saving itu artinya adalah menghemat. Ya, maksudnya apa? Anda bandingkan produk Anda dibandingkan produk yang lainnya di luar sana yang harganya lebih mahal. Anda bilang bahwa ketika Anda memiliki produk ini, Anda akan berhemat sekian ratus ribu dibandingkan dengan ketika Anda membeli produk lain di luar sana. Ingat, orang suka menghemat. Anda sebutkan hematnya berapa. Dan poin ketujuh, poin terakhir adalah urgensi atau scarcity. Nah, di sini tugas Anda memainkan bagaimana bahwa penawaran yang kita tawarkan benar-benar terbatas oleh waktu ataupun kuotanya. Ya,
Ketika Anda gunakan 7 trigger ini dalam mempromosikan produk Anda, plus mungkin salah satunya tadi yang pertama greedy, maka bukan tidak mungkin dan bukan hal yang mustahil, produk Anda akan laris dan diserbu banyak orang. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa langsung praktekkan karena pasti bermanfaat. Dan jika Anda nonton video ini sampai selesai, silahkan share kepada banyak orang karena saya yakin di luar sana banyak orang yang membutuhkan hal ini. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda.